Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 1, ruang kolaborasi. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kami, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 1. Radia Setiawan, 2. Rustanti Widyaningrum, 3. Safira Denesti, 4. Sarifah Fadilah, dan yang kelima Siti Ummul Khairoti. Aspek pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Masuk ke dalam dasar pembelajaran berdiferensiasi. Dasar pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Untuk yang pertama, diagnostik kognitif, yaitu tentang red line siswa atau kesiapan siswa dalam belajar. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan tes diagnostik kognitif pada materi prasyarat yang akan dilaksanakan oleh siswa. Yang kedua adalah diagnostik non-kognitif. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu minat dan profil belajar siswa. Untuk minat, dengan mengetahui minat siswa, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Kemudian berkaitan dengan profil belajar, guru juga dapat melihat dari modalitas belajar siswa, apakah dia termasuk visual, auditori, ataupun kinestetik. Selain itu, profil belajar siswa juga dapat dilihat dari tingkat kecerdasan dari masing-masing siswa tersebut. Selanjutnya, mari kita memasuki pada pembahasan diferensiasi proses. Proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang sedang dipelajari. Dalam diferensiasi proses, guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau berkelompok dan mengidentifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Jika guru sudah memahami kedua hal tersebut, maka guru akan dapat memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa belajar atau gaya belajar masing-masing siswa. Guru juga harus bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik sesuai untuk mereka. Jadi, dapat disimpulkan diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Selanjutnya yaitu contoh implementasi diferensiasi proses. Dalam melakukan diferensiasi proses, terdapat 5 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Setiap siswa bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Ketika tahu di mana letak kesiapan belajar dan profil belajar siswa, maka kita bisa memberikan tantangan yang berbeda pada setiap siswa. Yang kedua, memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat, yaitu dengan memberikan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Contohnya, saat kita membahas mengenai min, median, dan modus, kita dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti, pernahkah kalian memperhatikan nilai-nilai pada raport kalian? Lalu, bagaimana cara memperoleh nilai rata-rata pada raport tersebut? Yang ketiga, memberikan durasi waktu. Memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini bertujuan sebagai dukungan tambahan bagi murid yang lamban, atau mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Yang keempat, memberikan kegiatan pembelajaran yang variatif, yaitu mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Usahakan sebisa mungkin pembelajaran mengakomodir itu semua. Dengan pembelajaran ini dapat memfasilitasi siswa untuk memahami materi dengan gaya belajar masing-masing.
Yang kelima, melakukan pengelompokan yang fleksibel. Dengan menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat siswa. Yang dimaksud fleksibel dalam hal ini adalah pengelompokan siswa disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Lebih cocok dengan pengelompokan gaya belajar atau minat belajar siswa atau yang lainnya. Hal ini diharapkan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa secara maksimal. Jadi, kesimpulannya, contoh aktivitas yang mendukung proses pembelajaran menggunakan diferensiasi proses adalah 1. Melakukan kegiatan berjenjang. 2. Memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat. 3. Memberikan durasi waktu. 4. Memberikan kegiatan pembelajaran yang variatif. 5. Melakukan pengelompokan yang fleksibel. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Semangat belajar dan terima kasih.